Halo Friendzone, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film horror thriller yang berjudul Bloodthirsty. Film ini menceritakan tentang seorang penyanyi yang mempunyai sebuah penyakit aneh dan dia sering berhalusinasi bahwa dirinya adalah sosok monster. Ia menjalani terapi agar bisa menyembuhkan penyakitnya itu, tapi pada akhirnya ia harus bergantung pada obat-obatan supaya dia bisa berhenti berhalusinasi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya, tonton terus videonya sampai habis ya. Film dimulai memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Gray yang sedang mengalami mimpi buruk melihat dirinya sendiri sedang makan daging hewan buruan mentah layaknya seorang predator. Dia merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu yang mempunyai sebuah penyakit suka berhalusinasi bahwa dirinya adalah sosok manusia serigala. Ia menjalani terapi agar bisa menyembuhkan penyakitnya itu, tapi sayangnya karena pada akhirnya ia harus bergantung pada obat-obatan seperti penenang yang bisa membuatnya berhenti berhalusinasi. Oh ya, di sini dia merupakan seorang lesbi ya, dan nama kekasihnya itu adalah Charlie. Kebetulan hari itu dia sudah menemukan orang yang akan jadi produser albumnya dan dia namanya Vaughn Daniels, dan hal itu membuat dia merasa senang. Dia merupakan mantan grup vokal sebuah band tahun 90-an, akan tetapi ternyata dia juga mempunyai sebuah kasus pembunuhan terhadap seorang penyanyi wanita terkenal bernama Greta. Charlie sempat meragukan sosok seorang Vaughn ini untuk memastikan apakah Gray yakin memilih Vaughn untuk menjadi produser albumnya. Namun Gray menghadapinya dengan santai dan tidak mau mengambil pusing tentang kasus tersebut. Keesokannya Gray dan kekasihnya Charlie pergi ke alamat tempat tinggal Vaughn, dan di perjalanan tak sengaja mereka melindas seekor kelinci yang berada tepat di tengah jalan, sehingga Gray merasa bersalah dan dia menganggap hal itu tidak pernah terjadi dan melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu sesampai di sana, dia disambut oleh asistennya Vaughn untuk mempersilahkan mereka masuk. Seperti biasa memasuki lingkungan baru, mereka melihat situasi dan kondisi di dalam rumahnya Vaughn. Tak lama setelah itu mereka langsung latihan dan rekaman untuk membuat album barunya. Namun untuk awal-awal Gray terlihat kurang persiapan dan dia bilang seperti ada yang janggal dan gak enak gitu. Vaughn menyarankan padanya supaya rehat sejenak untuk merefreshkan pikirannya. Dia mengajak keluar untuk jalan-jalan menikmati udara dingin di musim salju. Lalu dia menyuruh Gray supaya berlari sekuat tenaganya sejauh yang dia bisa hingga kehabisan nafas. Gray pun gak keberatan dengan sarannya itu dan mulai berlari secepat dan sejauh yang dia bisa. Mungkin ada sekitar 2-5 menit dia berlari dan sudah kecapean. Namun yang membuat dia heran kenapa tiba-tiba Vaughn sudah ada di dekatnya dengan begitu cepat. Bahkan jika dia berlari harusnya dia merasa kelelahan, tapi setelah dilihat dari ekspresinya dia begitu tenang. Gray melanjutkan rekamannya walaupun hasilnya gak sesuai perkiraan dia, sehingga dia terus-terusan diulang sampai pagi harinya. Mungkin karena dia kelelahan sampai-sampai Gray mulai melihat kuku tangannya sendiri memanjang dan dia pikir itu hanya halusinasinya saja. Setelah istirahat tidur, dia terbangun dan dia pergi ke sebuah ruangan di mana ada foto Greta, si penyanyi terkenal yang dikasuskan dibunuh oleh Vaughn. Gray juga bercerita pada Vaughn bahwa dulunya saat dia masih kecil, dia dibesarkan di panti asuhan dan tidak mengetahui sosok orang tuanya. Saat makan malam, Vaughn menceritakan tentang kejadian pembunuhan Greta. Dia bilang kalau sebenarnya dia tidak benar-benar membunuhnya dan itu semua ulah dirinya sendiri yang menembak kepalanya hingga dia tewas. Setelah mendengar cerita dari Vaughn, Charlie mungkin sempat khawatir dengan keselamatan mereka dan mengajak Gray untuk pergi saja. Akan tetapi Gray menolak ajakannya dengan alasan kalau cuma Vaughn lah yang bisa membantu masalahnya. Ditambah lagi Gray sangat takut kalau album barunya itu gagal. Setiap hari kegiatannya selalu diisi dengan latihan, rekaman, dan membuat lirik. Hingga sampai di mana dia menciptakan lirik ciptaannya sendiri yang tiba-tiba saja muncul di pikirannya dan menurut Vaughn itu lirik yang bagus. Dia latihan terus-menerus dan Gray mulai berhalusinasi lagi mengenai kuku tangannya yang memanjang dan hal itu membuat Vaughn berheran kenapa tiba-tiba dia berhenti bernyanyi.
Paul menanyakan apa yang terjadi sebenarnya dan Gray pun menjawabnya kalau dia sering berhalusinasi dirinya berubah menjadi binatang dan harus minum obat untuk menyembuhkan halusinasinya itu. Lalu Vaughn meyakinkan supaya nggak usah minum obatnya lagi dan mengatakan padanya bahwa dia sangat bangga pada Gray. Sepasang kekasih itu sempat bertengkar karena Gray tidak meminum obatnya lagi, dan malam itu juga Gray diajak Vaughn untuk makan malam khusus berdua saja, sehingga Charlie yang sedang melukis pun terlihat kesal pada Gray. Saat makan malam bersama Vaughn, Gray terlihat memperhatikan makanan steak yang dimakan oleh Vaughn karena sebelumnya dia tidak pernah makan daging apapun, cuma makan sayur-sayuran. Vaughn yang menyadari akan hal itu menawarkan steaknya dan meyakinkan padanya bahwa itu akan baik-baik saja. Dia juga menawarkan segelas alkohol padanya walaupun Gray tidak meminum alkohol, tapi dia terus meyakinkannya dan akhirnya Gray pun meminum alkohol tersebut. Tidak hanya itu, ketika Vaughn mengatakan bahwa di antara mereka ada ikatan, tiba-tiba saja Gray menyerang Vaughn dengan menggigit pipinya sampai terlihat dia berbekas. Mungkin karena Gray tidak biasa tidak meminum obatnya, untungnya Vaughn masih bisa memaafkannya. Gray terbangun dari tidurnya dan berjalan ke dapur untuk memeriksa kulkas. Mungkin karena masih lapar, dia mengambil sebuah piring yang terdapat daging yang masih mentah. Cuma di sini dia tidak memakan dagingnya, melainkan airnya saja. Sejak saat itu dia mulai berkembang pesat dalam perbuatan albumnya, dan ketika Gray menunjukkan lagu barunya pada Charlie pun terlihat melamun karena lagunya ini berisi tentang keputusasaan dan dia bilang itu sangat indah walaupun dilihat dari ekspresinya dia seperti kebingungan. Lalu scene berpindah pada Vaughn yang masih lapar setelah makan, kemudian menyuruh asistennya untuk mencarikan makanan. Namun di scene ini asistennya malah memasukkan seseorang ke dalam mobilnya yang minta tumpangan dan dijadikan santapan manusia serigala. Dia menyuruhnya untuk keluar dari mobil dan lari sementara siluman itu sudah mengintainya. Nah, sosok manusia serigala ini tidak lain yaitu si Vaughn sendiri. Sementara itu, Gray yang lagi enak-enakan dengan kekasihnya tanpa sadar melukai punggungnya. Kemudian dia menjilat sisa darah Charlie yang ada di jarinya. Gray memeriksa lagi kulkas itu, namun dia tidak menemukan daging di sana. Lalu Gray pergi keluar untuk mencari mangsa dan dia menemukan seekor kelinci yang sedang berkeliaran. Seketika juga dia langsung membunuh kelinci itu dan memakannya dengan rakus seperti halnya binatang buas. Setelah mandi karena tubuhnya penuh dengan darah, dia berbincang-bincang dengan kekasihnya kalau Charlie ini ngajak Gray supaya pergi dari sana, dan Charlie sudah merasakan kalau Gray sudah berbeda semenjak dia datang ke tempat itu. Singkat cerita, Vaughn yang sedang berada di luar bersama Gray menangkap seekor tikus dan memberikannya pada Gray sambil memberikan dua pilihan mau menjadi predator atau jadi pemangsa. Dari awal-awal, sepertinya Vaughn ini sudah merasakan sosok serigala di dalam tubuh Gray. Dia juga sempat menghasutnya dengan menjelek-jelekan Charlie dan ibunya sehingga dia pun marah dan meremas tikus itu hingga keluar darah dari tangannya. Charlie yang melihat mereka selalu berduaan peringatkan Vaughn supaya menjauh dari Gray. Namun setelah mereka adu mulut, Vaughn bilang padanya bahwa Gray pasti akan meninggalkan Charlie. Charlie langsung mengemas barangnya. Dia berniat untuk pergi, namun Gray masih kekeh ingin menyelesaikan albumnya sehingga dia memilih untuk stay di sana. Karena Charlie sempat berkata kasar pada Gray sehingga dia emosi dan melemparkannya ke tembok. Gray yang menyadari perbuatannya salah, lalu meminta maaf dan menyuruhnya untuk pergi seorang diri karena menurutnya tempat ini sudah tidak aman lagi. Lalu dia menemukan sebuah buku tentang artis terkenal yang sempat dikasuskan dibunuh oleh Vaughn, dan dari buku itu Gray mengetahui kalau Vaughn sudah berbohong tentang pembunuhan artis yang bernama Greta. Vaughn akhirnya mengaku kalau memang dialah yang membunuh Greta. Vaughn menceritakan kronologinya bahwa dulu ketika Greta sedang memegang pistol dan hendak menembaknya, terpaksa Vaughn mengambil pistolnya balik dan menembaknya. Dia juga bilang kalau dulu Vaughn dan Greta punya seorang anak perempuan, akan tetapi Greta tidak mau anaknya tumbuh seperti seorang manusia serigala seperti Vaughn, sehingga Greta mengatakan pada Vaughn bahwa anaknya sudah meninggal. Namun bertahun-tahun kemudian Vaughn melihat Gray di TV sehingga dia memutuskan untuk mengirimnya surat dengan alasan untuk menjadi produser albumnya. Bisa kita simpulkan kalau si Vaughn ini adalah ayah kandung dari Gray yang sudah bertahun-tahun terpisah.
Green yang kemudian melanjutkan albumnya, sementara di lain tempat Charlie yang terlihat menangis memutuskan untuk kembali ke tempat Pound untuk menjemput Green di sana. Karena pembuatan albumnya sudah selesai, Green sempat berpamitan pada Pound untuk kembali ke kehidupan normalnya. Namun Pound merasa keberatan kalau Green meninggalkan dia untuk yang kedua kalinya. Green sempat kabur, namun pada akhirnya dia kembali ditangkap dan dikurung oleh Pound. Tak lama, Green mulai bertingkah aneh seolah-olah dia merasa kesakitan dan tubuhnya lambat laun berubah menjadi manusia serigala. Scene berpindah pada Charlie yang sedang di perjalanan kembali ke rumah Pound. Tiba-tiba lajunya berhenti karena melihat sesuatu bayangan yang terlihat di depannya, sehingga membuat mobilnya terjebak di salju. Tak lama ada sesuatu yang menaiki mobilnya dan tidak lain itu merupakan manusia serigala, hingga akhirnya Charlie pun tidak bisa berbuat apa-apa dan dinyatakan tewas. Green yang baru saja bangun dibalut dengan handuk sempat kaget melihat tempat mandinya penuh dengan darah. Kemudian dia pergi keluar dan tak disangka-sangka menemukan mayat Charlie yang sudah berantakan dipenuhi dengan darah. Di sini kita bisa berpikir kalau pembunuhnya adalah Pound, seperti yang kita tahu kalau si Pound ini tidak terlalu menyukai Charlie. Begitu juga dengan Green yang berpikir semua itu ulah dari Pound. Lalu datang asistennya Pound sambil membawa senjata dan rencananya dia akan menembak Green, namun pada akhirnya Green berhasil masuk ke mobil Charlie dan menabraknya pada wanita itu sekaligus melindasnya. Dia mendatangi Pound untuk membalas perbuatannya yang telah membunuh Charlie kekasihnya. Dia sempat melihat lukisan wajahnya yang dibuat Charlie sebelum dia menemukan Pound. Sambil menodongkan pistol, Green menyalahkan Pound karena membunuh Charlie, akan tetapi pengakuan dari Pound bahwa dia bukanlah orang yang membunuh Charlie, melainkan Green sendiri yang sudah membunuh kekasihnya. Di luar dari kesadarannya dalam wujud manusia serigala. Menurut sejarah, kaum manusia serigala sudah banyak yang jadi korban oleh umat manusia, sehingga Pound membalas perbuatan mereka dengan menjadikan pemburuan. Dia mulai berubah menjadi manusia serigala. Untungnya Green langsung sigap menembaknya sampai terjatuh. Di scene terakhir ini, Green menyanyikan lagu yang ia buat bersama Pound sambil membayangkan ketika dia memakan daging ayahnya sendiri, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan channelnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.